Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pimpinan PSSN, para pengurus masjid, dan juga hadirin semua pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul di masjid ini. Ini menarik acaranya ya, nama acaranya pakai bahasa Arab, temanya pakai bahasa Inggris, kajiannya pakai bahasa Indonesia, nanti doanya pakai bahasa Jawa kayaknya. Alhamdulillah, jadi gabung-gabung ya, tapi luar biasa. Kalau dilihat dari temanya, kita berharap Ramadan ini kita naik kelas gitu ya. Kalau orang sekolah aja nggak naik-naik kelas rugi ya, apalagi udah puasa, udah ibadah Ramadan nggak naik kelas. Kita pengen supaya bisa naik kelas, dekat, dan juga harapan-harapan kita semakin terwujud gitu ya. Saya ingin mengawali dari makna kedekatan dulu ya. Jadi yang namanya dekat ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang harus dipahami adalah bukan kedekatan secara fisik. Ya, karena Allah itu tidak berfisik seperti kita. Jadi jangan memahami kalau kita dibilang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu dekat secara fisik, bukan seperti itu ya, karena tidak ada konsepnya Allah bertubuh ya. Kalau dulu, zaman dulu itu ada satu kelompok dalam Islam yang memahami Allah bertubuh, berjisim, yang dikenal dengan faham mujassimah ya. Kita tidak seperti itu, karena di Quran Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah. Jadi kita mendekatkan diri itu bukan makin dekat semeter, 2 meter, 3 meter, tidak begitu ya. Tapi dekat nanti maknanya panjang, tafsirnya, takwilnya banyak gitu ya. Sebab kalau kita maknakan kedekatan secara fisik, nanti akan kita mendapatkan ayat, hadis itu menjadi kontradiksi ya, banyak. Kenapa? Sebab di satu kali Allah menyatakan, misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Di ayat lain Allah menyatakan aamintum man fis sama ya. Yang pertama disebut, kalau seandainya dimaknai tempat, yang pertama dikatakan disebut arasy, tempat berikutnya disebut langit. Kemudian ayat lain Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia di mana saja ya, di mana saja kalian berada, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kemudian nanti ada ayat lain lagi wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid, dia lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Jadi akan terjadi kontradiksi. Belum lagi dari hadis-hadis yang lain. Misalnya Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Kondisi paling dekatnya si hamba dengan Tuhan itu ketika dia sujud. Ketika kita sujud, kita ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Nah, jadi akan banyak. Makanya para ulama mengartikan kedekatan itu bukan berarti kedekatan secara fisik, tapi rasa kita yang semakin tenang, rahmat Allah yang selalu mengiringi kita, seperti itu. Oleh karenanya kita harus memahami makna kedekatan ini bukan kedekatan fisik. Dan kalau kita ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis qudsi. Allah menyatakan dalam hadis qudsi itu, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli maftaradtu alaihi. Tidak ada satu pendekatan diri hamba kepadaku yang lebih utama, yang lebih aku sukai
dibandingkan dengan kewajiban yang dilaksanakan kepadaku. Jadi pendekatan diri kita yang paling terbaik adalah melaksanakan kewajiban. Nah, kemudian kata Allah apa? Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi ada hamba Allah yang terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Ya, kalau kita ditanya nih, bapak-bapak semua, kita ditanya, bapak-bapak cinta sama Allah apa enggak? Cinta, wajar, banyak maunya, ya kan? Kita banyak hajatnya sama Allah. Tapi kalau ditanya, Allah cinta kita, emang Allah mau apa sama kita? Emang Allah butuh kita? Allah nggak butuh kita. Tapi di situ di hadis qudsi Allah mengatakan hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Karena Allah nggak butuh kita. Nah gitu ya. Nah ketika Allah mencintai seseorang, nanti Allah mengatakan nanti hatta uhibbahu, aku mencintai dia. Nanti kata Allah, aku akan menjadi pandangannya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Nah ini metafora-metafora seperti ini jangan kita pahami secara tekstualis. Akhirnya nanti disangka Allah jadi mata kita. Maksudnya nanti apa? Penjagaan Allah kepada kita itu sangat luar biasa. Mata kita dijaga, tidak melihat yang diharamkan Allah. Ya, telinga kita dijaga, tidak mendengar yang diharamkan Allah. Ya, tangan kita dijaga, tidak mengambil yang bukan hak kita. Kaki kita dijaga, tidak melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cinta Allah. Kenapa? Seperti halnya kita, sederhananya gini, kalau kita mencintai seseorang, kita mencintai anak kita deh, kita kan nggak mau anak kita celaka. Kalau kita mencintai anak kita nggak mau anak itu kecebur, ke got. Kita nggak mau anak itu memegang yang membahayakan dirinya. Begitulah cara Allah mencintai kita. Jadi lazimul cinta, lazimnya cinta begitu. Allah akan selalu menjaga hambanya kalau Allah sudah mencintainya. Jadi ini adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara ingin mendekat kepada Allah, yang pertama adalah laksanakan yang wajib. Kalau tadi kita levelnya kita mencintai Allah tuh. Kita mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib. Kalau kita tambah yang wajib dengan yang sunnah, maka berbalik. Jadi cintanya nggak bertepuk sebelah tangan, gitu ibaratnya ya. Nanti Allah berbalik mencintai kita. Nah seperti itu. Nah di bulan Ramadan ini pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan yang wajib. Itu yang pertama. Jadi yang wajib apa? Yang sehari-hari yang sekarang pun sudah ada ya, sholat fardu tuh. Sholat fardu wajib. Jadi nggak ada ceritanya kalau sholat fardu ditinggal, yang lain dikerjakan, jadi dekat sama Allah, nggak bisa. Sholat tahajudnya rajin, tapi sholat fardu nggak pernah, nggak jadi. Ya, jadi yang pertama sholat fardu dulu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan tinggal. Baru tambah yang lain, duha boleh kalau mau tahajud ya, atau sholat yang lain, witir ya, nerutin. Kemudian nanti di Ramadan tambah kewajibannya, puasa Ramadan wajib ya. Kalau puasa Ramadannya enggak ya, tapi buka puasa bersamanya rajin, nah itu nggak bener. Ya, ada orang puasa enggak tapi rajin buka puasa bersama, reuni ya, dari rumah udah nggak puasa itu, udah makan ya, di kantor makan ya, tapi reuni buka puasa paling repot dia, konsumsinya apa, nah, itu nggak benar ya. Jadi yang wajib adalah puasanya dulu Ramadan ya, karena buka puasa sunnah, buka puasa bareng-bareng itu bukan kewajiban ya. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dulu ya, wajib puasa tuh. Apalagi yang ada kewajiban di bulan Ramadan? Zakat fitrah, yang wajib zakat fitrah dulu. Zakat lain sebenarnya bukan di Ramadan ya, zakat mal itu bukan Ramadan. Kapan? Ya tergantung punya hartanya. Emang orang punya harta di Ramadan semua?
Kan enggak. Ya. Cuma kebanyakan orang dipikir Ramadan sekalian. Nah, itu ada kesalahan yang sudah dinormalisasi. Ya, padahal sebenarnya yang namanya zakat mal sesuai dengan sampai nisabnya dia bulan apa. Enggak semua Ramadan. Jadi yang Ramadan itu hanya zakat fitri atau zakat fitrah orang nyebutnya. Kapan wajibnya? Wajibnya zakat fitrah itu kalau udah masuk waktu wajib malam takbiran. Itu udah wajib. Artinya kalau sebelum malam takbiran belum wajib gitu ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal sebelum malam takbiran nggak bayar zakat nggak apa-apa karena belum wajib. Ya. Tapi kalau dia sudah mengeluarkan zakat fitrahnya sejak awal Ramadan sudah sah, sudah boleh karena itu namanya waktu jawaz. Waktu boleh. Jadi ketika dikeluarkan sudah selesai. Jadi jangan lupa dengan zakat fitrah itu wajib. Jangan zakat fitrahnya lupa. Ya, zakat fitrah lupa. Tapi dia sedekah yang sunnah rajin. Infak sana sini, ya, ngirimin makanan buat takjil. Rajin itu sunnah semua tuh. Tapi zakat fitrah jangan lupa. Apalagi zakat fitrahnya sampai lupa beli baju baru aja gitu ya. Ya, kue nastar atau kue apa lagi banyak-banyak. Itu nggak wajib tuh. Maka pendekatan diri kita yang wajib dulu. Nah itu kaitannya dengan Ramadan dulu nih. Kemudian nanti yang sunnah. Nah, memang Ramadan ini adalah bulan yang banyak amal yang nggak ada di bulan lain. Apalagi yang sunnah, taraweh sunnah. Bulan lain nggak ada taraweh. Ya, kitab kalau sekarang nih belum Ramadan. Ba'da Isya sholat sunnah berapa rakaat? Paling ba'diyah 2 rakaat. Kalau mau witir tambah 3 witir 5. Itu udah cakep tuh. Tapi kalau Ramadan berapa rakaat? Tergantung sholatnya. Ya, ada yang 8, ada yang 20. Jangan berantem. Ya, jangan 8 sama 20 berantem. Ya, yang 8 bilang 20 nggak bener, nggak sunnah. Yang sunnah 8. Kata yang 20, yang 8 males. Berantem aja terus gitu. Akhirnya nggak sholat. Kata yang nggak sholat, udah mending kayak kita nggak sholat. Jadi nggak berantem. Yang 8 boleh, yang 20 boleh. Kalau mau ikut pendapat satu riwayat Imam Malik 36. Mau berapa? 8, 20 atau 36? Di sini ada yang 36 sekali. Besok sepi. Ya, dalam madzhab Maliki satu riwayat mereka tarawihnya 36 rakaat. Kok begitu 36? Karena dulu di Mekah itu kalau namanya tarawih itu kan sebenarnya sholat yang istirahat. Jadi setiap 4 rakaat mereka tawaf dulu, santai, ngerjainnya nggak buru-buru, ya, bukan 7 menit 20 rakaat, ya, yang di sebagian daerah tuh, itu nggak bener, itu bukan sholat tuh, ngigo gitu, ya, jangan diikutin kalau ada yang video viral belakangan tiap Ramadan gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, ya Allah, kita yang lihat pegel, ya, apalagi dia tuh yang begitu, itu bisa patah tuh nanti tulang itu. Jadi jangan begitu. Jadi kalau di Mekah dulu tiap 4 rakaat 2 kali salam ya. Salam 2 rakaat salam, tawaf dulu. Jadi santai. Makanya kelar sholat tarawihnya malam. Nah, di Madinah nggak ada Ka'bah. Orang-orang Madinah mau tawaf nggak bisa, mau ngelilingin apaan? Nah, ditambah karena dulu para ulama tuh senang, para sahabat tabi'in tuh senang berlomba-lomba main banyak-banyakan sholat. Akhirnya tambah 4 rakaat lagi. Jadi setiap itu tambah lagi. Jadi 4 kali istirahat tambah 16. Totalnya jadi 36 rakaat. Ya, udah di sini jangan 36 dah. Ntar diomelin sama jamaah. Ya. Itu contoh beberapa riwayat tentang itu sunnah. Silakan. Jangan tinggalin tarawehnya. Kalau nggak ada uzur, yuk taraweh. Gitu deh ya. Kecuali ada uzur. Tapi kadang-kadang kalau taraweh juga gitu. Kalau hari pertama kekurangan karpet, ya. Kalau udah masuk seminggu pertama ada kemajuan softnya, ya. Saya nggak ngomongin orang dosa, saya ngomongin karpet, ya. Jadi yang boleh tersinggung adalah karpet. Jadi sebenarnya kalau kita mau taraweh itu sangat bagus, itu sunnah, ya. Nah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, taraweh sunnah. Tapi kalau mau taraweh saya pesen jangan meninggalkan ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu nilainya lebih tinggi daripada taraweh. Kadang-kadang ada orang habis sholat isya, kemudian dia nggak sholat ba'diyah, pas taraweh dia bangun, dia salah tuh.
taraweh betul afdol, tapi afdoliyah ba'diyah isya nggak kekalahkan dengan taraweh itu. Cuman jangan gara-gara gini, udah kalau itu ba'diyah isya aja deh, tarawehnya enggak, jangan juga. Jadi ba'diyahnya kerjakan, sholat tarawehnya juga kerjakan. Witir boleh terus kerjain. Kalau mau witir bareng imam nggak apa-apa. Ntar malam mau tahajud boleh nggak? Masih boleh, asal nggak usah witir lagi. Jadi kalau yang suka witir, ntar aja witirnya. Ya udah nggak apa-apa, kalau mau witir ntar sekalian sahur boleh. Tapi kalau udah witir bareng imam pas taraweh, nanti malam tahajud masih boleh. Cuman nggak perlu witir lagi. Sebab kalau witir lagi jadi genap. Ya, ganjil. Witir itu kan nanti ganjil. Tadi 3 sholat sama imam, malam sholat lagi 3 jadi 6. Ya, makanya la witroni fil lail. Kata Nabi nggak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi jangan takut. Ya udah saya witir ntar aja. Ntar kalau udah witir nggak boleh bangun malam lagi. Boleh bangun malam lagi, tahajud boleh. Tapi tidak perlu witir lagi. Itu sunnahnya tuh. Ya. Apalagi yang sunnah-sunnah, baca Quran. Ya, jangan lupa. Biasanya akan semakin apa? Semakin banyak kalau mau dari bulan biasa. Ya, kalau Imam Syafi'i Ramadan khatam Qurannya cuma 60 kali. Ya, berapa? 60. Cuma 60 kali, ya nggak jauh beda lah sama jamaah sini. Ya. Imam Syafi'i punya murid Al-Muzani 30 kali Ramadan. Di sini nggak kehitung. Ya, itu kalau orang yang rajin. Kok bisa? Masa sih bisa? Gimana ngebayangin orang yang nggak paham mungkin? Gimana 60 kali masa? Imam Syafi'i itu ingat, Imam Syafi'i itu udah hafal Quran dari umur 7 tahun. Ya, hampar. Jadi ketika dia baca Quran dia udah nggak pakai ngejak macam-macam. Lancar, dan ada sistem baca dalam baca Quran itu namanya dengan hadar. Cepet baca. Ya memang udah lancar. Jadi dalam waktu singkat 1 juz paling dia hanya berapa menit selesai. Ya, 1 juz cepet itu. Ya, betul-betul cepet. Makanya bisa dalam 1 hari 2 kali khatam. Jadi sebulan 60 kali khatam. Ya, sangat mungkin, sangat rasional. Jangan dibilang itu nggak mungkin, nggak pernah baca kalau gitu. Ya, jadi bisa. Dan banyak lagi nih amalan sunnah lain. Kalau kita pengen amalin, udah nggak ada habisnya. Makanya cara pendekatan diri kita kepada Allah dengan yang wajib juga yang sunnah. Harta juga tadi ada infak di masjid. Ya. Selain yang wajib zakat, kita banyak peluang-peluang untuk ngeluarin harta biar tambah berkah. Tiap malam misalnya di masjid ada kotak infak, ya udah isi. Ya, jangan sampai kita lewat begitu aja. Jangan sampai kotak infak kayak kereta wush, cepet banget gitu. Ya, dari Bandung sini cuma setengah jam. Ya, lewat aja gitu ya. Nah, jadi isi deh. Ya, biar banyak asal ikhlas gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kan biar dikit asal ikhlasnya itu buat yang nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau yang ada sih usahakan kalau bisa yang banyak gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu cara kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian terkait dengan harapan kita, ayat yang sudah sangat kita kenal, yang mungkin kita hafal terkait dengan Ramadan sendiri, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayak orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Biasanya diartikan apa? Belakangnya tadi la'allakum tattaqun artinya agar kamu bertakwa. Itu kan kayaknya harapan. Memang secara bahasa la'alla, kalau belajar bahasa Arab, la'alla itu memang huruf harapan. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebutnya harfu taraji. Kalau udah kata pakai la'alla, agar, mudah-mudahan. Gitu ya. Nah, itu kan ada harapan tuh. Jadi kalau kita beriman, puasa, harapan untuk jadi orang takwa itu dekat. Ya. Nah, tapi ingat, itu firman Allah, bukan kata-kata kita. Kalau kita ngomong mudah-mudahan, wajar. Kenapa? Karena kita butuh izin Allah. Kalau kita ngomong agar, wajar. Kenapa? Karena kita nggak bisa menentukan sesuatu pasti atau enggak. Tapi kalau Allah nunggu izin siapa lagi? Allah nggak nunggu izin siapa-siapa. Maka kata ulama, la'allakum tattaqun, tafsirnya itu bukan mudah-mudahan kamu bertakwa,
pasti kamu bertakwa. Jadi makna la'alla di situ dalam kitab tafsir bukan litaraji tapi litahqiq. Kalau kita benar-benar beriman, kemudian kita puasanya benar, pasti bertakwa. Itu yang ngomong Allah langsung. Kalau Allah nggak butuh izin siapa-siapa. Kalau kita suka ngomong ya mudah-mudahan, wajar kita ngomong gitu karena kita nggak bisa memastikan sesuatu. Adapun Allah nggak perlu izin siapa-siapa lagi. Maka kalau orang udah menjalankan iman benar, menjaga imannya benar, puasa benar, pasti dia jadi orang yang bertakwa. Satu lagi, nah ini pentingnya. Kenapa? Puasa itu bukan sekedar biar level up, ya biar apa? Biar kita naik. Bukan cuma makan sama minum aja yang kita tinggal. Kalau cuma makan minum doang, anak-anak TK udah pada bisa puasa hari ini. Ya, tapi kita pengen meningkatkan lagi. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, kita punya musuh 4. Punya musuh 4. Satu, musuh kita dunia. Dunia itu bisa membuat orang lupa. Ya, yang makanya banyak orang waktu jadi miskin soleh banget. Ya, soal berjamaahnya rajin. Begitu udah kaya dikit masbuk melulu. Ya. Ada aja gitu godaannya tuh. Pas udah waktu miskin mah doanya 2 meter. Ya, begitu udah kaya, Allahumma lantas jalan. Ya, kenapa? Karena udah sibuk dengan dunianya. Jadi dunia itu satu sisi ada nikmat, tapi satu sisi ujian, membuat kita dekat kepada Allah atau malah makin jauh. Banyak orang lulus diuji dengan kesusahan, tapi gagal ketika diuji dengan dunia. Itu ujian yang pertama. Kedua, ujian kedua adalah manusia. Orang di sekitar kita tuh jadi ujian kita tuh. Baik yang dekat atau yang jauh. Ya, kita bisa lupa kepada Allah gara-gara orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu dibuat lalai oleh harta dan anak kamu atau teman-teman dan macam-macam. Orang yang puasa dari rumah ke kantor bisa buka puasa gara-gara temennya tuh. Udah, nggak apa-apa yuk makan dulu, gitu tuh. Angkat kaki satu deh gitu. Nah, itu gara-gara temen manusia. Yang ketiga, musuh kita adalah setan. Setan emang dari dulu tuh musuh, pengen ngejatuhin kita. Dan yang keempat adalah nafsu. Nafsu dalam diri kita. Nah, kata Imam Ghazali, dari 4 musuh ini yang paling berat adalah nafsu. Kenapa? Karena yang 3 adanya di luar diri kita. Dunia adanya di luar diri kita. Orang, manusia adanya di luar diri kita. Setan di luar diri kita. Adapun nafsu adanya di dalam diri kita. Makanya kenapa kita suruh puasa? Supaya kita mengendalikan yang di dalam. Kalau yang di dalam bisa terkendali, nah maka godaan yang banyak dari luar nggak ngaruh. Tapi kalau yang di dalam nggak bisa kita kendalikan, yang dari luar jadi penumpang gelap, akan memanfaatkan untuk menjatuhkan kita. Itu yang paling berat. Ya. Nah, ini begitu. Puasa itu bukan sekedar makan, minum dan yang lainnya yang kita tinggalkan, tapi masalah mengontrol nafsu ini. Kalau nafsunya bisa dikendalikan, insya Allah setan udah nggak bisa. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan apa? Di bulan Ramadan setan dibelenggu. Maknanya bukan kita bayangin setan diborgol-borgolin begitu. Jadi setan udah nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena kendaraannya udah nggak bisa dipakai. Nafsunya dikendalikan sama kita. Jadi musuh-musuh dari luar nggak bisa masuk. Dunia nggak bisa masuk, goda dia. Orang-orang nggak bisa masuk. Setan nggak bisa. Kenapa? Dia udah punya kontrol diri. Nah, berkaitan dengan pekerjaan bapak-bapak nih, ya kan di BSSN kan untuk menjaga jangan sampai data jebol nih. Ya, yang paling penting untuk menjaga data itu yang di dalam. Kalau di dalamnya solid, serangan dari luar bisa dijaga. Tapi kalau seandainya yang di dalamnya nggak solid, udah semua serangan masuk itu, data-data kebongkar semua tuh, ya kan? Diserang sana, serang sini, ya gampang. Kenapa? Ada yang bukain dari dalam. Ya, begitu juga tadi nafsu kita tuh. Kalau nafsu kita ngasih jalan, semua masuk, dunia masuk, orang masuk, setan masuk. Ya, jadi Ramadan ini membuat kita harus semakin dekat kepada Allah dan kita wujudkan harapan kita tadi caranya dengan nafsu. Dan itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak yang bekerja di sini semuanya dapat amanah untuk menjaga ya, data-data penting. Ya, jaga dengan baik amanah, jangan sampai diambil orang. Kalau diambil orang bahaya.
ya. Dan itu yang paling bisa menjaga adalah dari diri kita dulu. Semuanya yang di dalamnya harus betul-betul menjaga diri. Kalau di dalamnya udah kuat, insya Allah nggak ada masalah. Dari luar mau serang ini udah punya apa? Kita punya daya tahan. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis apa? As-shaumu junnatun. Puasa itu tameng. Jadi kayak orang punya tameng, gitu, mau diserang dia tinggal nangkis-nangkisin aja. Kenapa? Tapi kalau tamengnya nggak ada, nggak bisa. Nah, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan. Udah jam 1 lewat nih. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Muhammad Ardiansyah MPDI karena telah memberikan tausiah kepada kita semua yang hadir di masjid ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua serta menjadi bekal dalam mengawali bulan suci Ramadan. Selanjutnya untuk menutup rangkaian kegiatan Tahlil Ramadan pada kesempatan hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ampunan, keberkahan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kami persilakan kepada Ustaz untuk dapat memimpin doa. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi menjadi ilmu yang manfaat buat kita dan juga menjadi bekal agar kita lebih siap menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Menjadi tambah semangat, bukan tambah lemes ketika kedatangan bulan mulia, bulan yang penuh keberkahan. Kita awali doa kita dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.